Halo Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, program kesayangan kita bersama ya, yang tentunya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dengan Anda. Tentunya di sini saya nggak sendirian ya, seperti biasanya gitu kan. Di sini sudah ada narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita gitu kan, seputar salah satu bidang olahraga yang beliau tekuni gitu. Kira-kira siapa narasumber kita dan olahraga apa sih yang dia tekuni? Langsung aja kita sapa. Di sini sudah ada Mbak Tita. Ya, boleh mungkin menyapa Sobat Sport di rumah dulu. Oke, halo semuanya, nama aku Rastita Putri Pamungkas. Di sini aku dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2021, prodi aku pariwisata. Terus aku asalnya dari Ponorogo gitu. Oke, jadi Mbak Tita ini tergabung di UKM apa? Ya, aku UKM Unit Aktivitas Bola Voli UB. Oke, UABV ya. Berarti Mbak Tita ini menekuni di olahraga bola voli Ya, gitu ya Mbak ya. Luar biasa. Memang beberapa kali gitu kan kita udah ada narasumber yang membahas tentang bola voli gitu kan, dari UKM maupun dari prestasi pribadinya. Nah, tapi di sini pastinya ya Sobat Sport nanti akan ada cerita-cerita berbeda gitu kan dari Mbak Tita, yang pastinya akan Mbak Tita sharing gitu kan dengan Sobat Sport yang ada di manapun berada. Oke, untuk memulai pembicaraan kita gitu kan, kita nggak enak nih kalau nggak kenal lebih dalam dulu sama Mbak Titanya. Mungkin Mbak Tita boleh dong ceritain gitu kan, gimana sih awal mulanya Mbak Tita bisa masuk ke olahraga ini gitu? Apakah dari memang punya minat atau iseng-iseng atau gimana? Oke, jadi awalnya itu aku dari SD ya mungkin ya. Karena SD kan pasti ada praktek-praktek olahraga gitu kan. Nah, salah satunya itu ada voli. Nah, dulu itu sama guru olahraga aku kayak dikasih praktek lah olahraga bola voli itu kayak gimana. Nah, diajarin tuh passing bawah, terus kayak servis tuh gimana, kayak gitu. Jadi yang membuat aku suka itu bisa aku bilang itu kayak dari guru olahraga aku sendiri gitu. Oke, jadi berawal dari praktek-praktek itu ya, terus akhirnya dari sekian banyak olahraga kok kayaknya voli tertarik asik gitu, asik gitu ya, akhirnya bener. untuk terjun di situ. Berarti dari SD udah mulai menekuni olahraga ini atau mulainya dari kapan? Kalau dari SD tuh tapi belum tekun ya. Kalau mungkin udah ikut klub itu mungkin dari SMP itu udah mulai ikut klub gitu di Ponorogo. Nah, dari situ aku udah mulai tekun lah bola voli, ikutlah ajang-ajang kompetisi dari kabupaten terus sama antar sekolah gitu-gitu sih. Oke, berarti mulai punya minatnya tuh dari SD, tapi mulai benar-benar menekuni dan bergabung di klub tuh baru SMP gitu ya sekali. Mbak ya. Oke, luar biasa. Pastinya nanti juga banyak cerita-cerita menarik gitu ya Mbak ya, selama Mbak Tita nih ada di menjalani karirnya di olahraga voli ini. Terus kalau dari lingkungan sekitar gitu, mungkin keluarga atau teman-teman support nggak sih dengan minatnya Mbak Tita yang ke arah olahraga bola voli ini? Kalau dari keluarga aku sih alhamdulillah support, karena kan aku juga dimasukkan ke klub bola voli kan. Terus dari orang tua sendiri, ibu sama bapak aku tuh sebenarnya suka gitu voli. Terus beliau tuh mereka berdua kayak ikut itu loh, kayak lomba antar desa kayak gitu-gitu. Jadi ya secara nggak langsung kan aku ikut mereka latihan sore-sore gitu kan, kayak sama bapak-bapak sama ibu-ibu gitu. Mungkin cuma ikut ngambil-ngambil bola gitu, tapi kan lama-kelamaan jadi suka. Terus apalagi dibantu di sekolah juga gitu. Oke, jadi emang dari lingkungan sekitar juga support gitu ya Mbak ya. Terus juga ikut iseng-iseng ikut latihan orang tua gitu ya. Terus akhirnya beneran ini deh, terjun langsung. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Nah, kalau di kuliah sendiri gitu, dari awal udah masuk ke UABV atau enggak gitu, atau gimana sih ceritanya? Dari awal tuh kan maba kan ya, maba dulu. Nah, cari-cari nih ada nggak organisasi voli di UB gitu. Ternyata ada, namanya UABV itu. Nah, aku cari-cari di Instagram gitu kan informasinya. Nah, ada nih open recruitment atlet sama pengurusnya. Nah, jadi aku ingin terlibat kan, dan salah satulah ikut organisasi atau enggak atletnya. Nah, ternyata aku juga tertarik menjadi salah satu pengurusnya. Jadi aku ikut dua-duanya, jadi atletnya sama organisasinya gitu. Dan alhamdulillah di teman-teman di UABV ini sangat support banget. Jadi kita dicarikan kayak pelatih, terus didanai buat kita ikut lomba-lomba seperti itu. Terus nanti juga diberikan sarana prasarananya untuk menggugah skill kita lah menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, berarti bisa dibilang UKM UABV ini sangat
memenuhi gitu ya, Iya, benar. apa kebutuhan dari mahasiswa di minat olahraga voli Iya, ini. benar sekali. Apalagi difasilitasi sedemikian rupa gitu ya, iya, Mbak ya. dari pelatih, terus buat fisik dan lain-lain gitu. Wah, luar biasa. Nah, kita masuk mungkin ke pembahasan ini, prestasi gitu. Ya. Pengen kejuaraan-kejuaraan yang pernah Mbak Tita ikuti gitu kan. Aku mau nanya ke yang ini dulu deh, yang paling membanggakan selama ini, sejauh ini, mulai dari SMP itu sampai kuliah tuh apa sih? Kalau dari aku sih dulu pas SMP kan ikut-ikut kayak antar kabupaten, bukan antar kabupaten sih, kayak di kabupaten, perlombaan kabupaten gitu kan. Nah itu atas namanya klub. Jadi itu dapat sertifikat gitu. Jadi juara 1 atau enggak juara 2 gitu kan. Nah ada kan banyak sertifikat. Alhamdulillahnya itu bisa digunakan untuk jalur prestasi gitu di salah satu SMA favorit di Ponorogo, namanya SMA 2 Ponorogo di situ kan. Nah alhamdulillahnya aku keterima di SMA 2 Ponorogo berkat itu tadi piagam-piagam penghargaan gitu. Terus untuk kalau kuliah sih yang terakhir itu ya ada tarkam-tarkaman gitu. Terus sama apa itu tarkam? Tarkam itu kayak voli tapi apa ya? Yang ya resmi sih, tapi kayak apa ya? Tarkam tuh lebih nggak terikat gitu loh. Kayak jadi sebenarnya ya terikat PBVSI, tapi masih apa ya? Nggak formal gitu. Kayak gitu. Terus sama terakhir yang buat aku seneng banget tuh, dulu kan ada Pomprov kan, Pomprov Jatim kedua di Jember. Nah alhamdulillah, jadi WBV terlibat di situ. Jadi atlet-atlet kami mewakili UB untuk jadi kontingennya. Dan alhamdulillah ya walaupun nggak masuk sampai juara 1, juara 3, tapi pengalamannya mahal banget gitu kan, bisa masuk kontingen UB juga. Terus juga alhamdulillah difasilitasi oleh UB buat kita di sana, terus buat makan kita, buat latihan, terus dan juga fasilitasnya alhamdulillah kita juga terpenuhi gitu. Oke, luar biasa. Jadi mau menang mau belum menang pun tetap ada pengalaman berharga yang didapat gitu ya, Mbak ya. Wah, luar biasa ya Sobat Sport, pastinya masih banyak lagi ya bincang-bincang kita nanti tentang pengalaman Mbak Tita di dunia bola voli dan mungkin pengalaman-pengalaman menarik lainnya yang belum Mbak Tita ceritakan gitu kan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, senang sekali masih bersama Sekar di Sportholic dan tentunya masih bersama Mbak Tita, yaitu narasumber kita hari ini yang masih akan terus berbincang-bincang ya seputar dengan olahraga bola voli gitu. Kalau tadi Mbak Tita udah kenalan gitu kan, awal mula ikut voli itu gimana, ternyata dari SD, dari awalnya praktek-praktek ya Mbak ya, terus akhirnya kayak tertarik ke voli, akhirnya menekuni itu. Terus juga udah cerita sedikit tentang prestasi yang pernah diraih, itu kan yang paling membanggakan. Nah mungkin setelah ini kita masih akan bahas tentang prestasi dulu, tapi mungkin lebih ke ada nggak sih cerita-cerita menarik gitu, mungkin suka dukanya atau ada cerita unik gitu di balik perjalanan Mbak Tita dan tim gitu kan dalam ikut kejuaraan gitu. Ya mungkin kalau cerita lucu ya mungkin. Pas di Pomprov dulu tuh ada nih temanku kan dari Padang kan, namanya Ai nih. Ai dia tuh dari Padang, terus kita kan pas Pomprov itu di hotel kan, baru nyampe hotel, terus dia tuh bawa itu rendang dari rumah. Dia bawa rendang dari rumah, terus jadi kita tuh keluar semua bareng-bareng, keluar buat beli makan di itu tempat nasi Padang, tapi kita cuma beli nasinya. Terus karena lauknya udah bawa ya. Terus rendangnya kita ada bawa sendiri gitu sih. Terus kita makan rame-rame di kamar hotel gitu. Terus besok paginya berenang bareng gitu kan. Kan ada kolam renang juga di sana. Nah, terus ada banyak sih teman-teman aku juga pada masuk angin gara-gara banyak kebanyakan berenang sih kayaknya. Jangan-jangan berenangnya malam-malam itu? Iya bener, malam mereka berenang, terus besoknya pada masuk angin semua. Berarti emang setiap kejuaraan tuh pasti ada ceritanya gitu ya. Terus ada juga yang ya ada yang sakit kayak gitu sih.
ya dukanya itu sih sakit, terus jadi menghambat buat ikut pas lombanya, pas main gitu kan jadi menghambat gitu, kondisinya nggak prima gitu aja sih sebenarnya. Oke, tapi kalau dari Mbak Tita sendiri ini sejauh perjalanan di olahraga bola voli ini pernah nggak sih ngalamin cedera atau yang harus kayak istirahat dulu berapa bulan atau berapa minggu berapa gitu? Alhamdulillah kalau buat beberapa bulan sih nggak pernah ya. Cuma kemarin itu kita ada tarkam di Lamisari. Nah itu aku jatuh kan, kena ankle lah, aku jatuh. Terus untungnya mainnya masih agak lama. Jadi aku pas itu bisa lah istirahat 1 mingguan gitu, bisa istirahat terus bisa ikut main lagi gitu alhamdulillahnya. Tapi buat yang kayak cedera lama banget, alhamdulillah nggak pernah, jangan sampai lah gitu. Iya, jangan sampai lah ya. Semoga sehat-sehat terus gitu ya, aman-aman terus gitu. Oke, kalau aku jadi penasaran sesuatu. Kalau dari kacamata Mbak Tita sendiri gitu ya, kalau misalnya kita mau ikut voli gitu, apa sih yang harus dipersiapkan? Maksudnya ikut nih bukan sekedar iseng-iseng doang, kayak mulai menekuni gitu. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan? Kalau dari aku persiapannya lebih ke fisik ya, karena kan kalau ada pelatihnya pasti kita kayak harus mengeluarkan tenaga dan fisik dengan baik gitu, karena kan ada latihan-latihan yang perlu kita lakukan, kayak mungkin dari kaki sampai tangan, terus nanti kita latihan jatuhnya gimana, ambil bolanya gimana, kayak gitu sih sebenarnya. Terus kalau itu juga sabar sih harusnya kan, kita kan jadi pemain itu nggak selalu menjadi starting line up gitu kan. Nah aku dulu juga beberapa tahun masih di cadangan bawa-bawa air gitu kan, kayak gitu sebagai pengalaman juga kan, proses juga ya Mbak ya. Terus ngebentuk mental kita juga di dalam lapangan gitu, soalnya kan banyak yang dari kita kayak pengennya kita jadi starting line up terus gitu, padahal kan menurut kacamata pelatih kita mungkin secara mental kita belum siap. Benar sekali gitu. Jadi sabar terus, dan juga lebih dipersiapkan mentalnya, terus makannya juga, fisiknya dijaga ya. Benar sekali. Oke, itu ya Sobat Sport pesan dari Mbak Tita gitu. Kalau misalkan ada di antara kamu yang pengen gitu, punya keinginan untuk menekuni olahraga voli ini gitu. Mungkin awalnya dari iseng-iseng dulu ya Mbak ya, main-main biasa dulu, terus nanti pelan-pelan join di tim, di klub gitu. Terus juga sabar juga kan, kita kerjanya tim ya, jadi kita harus mengerti otak satu dan otak lainnya. Jadi kayak harus saling pengertian sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya temennya salah tuh jangan main disalahin gitu, karena kan kita kan main kerja tim, jadi harus bersama-sama, menang juga bareng-bareng, kalah juga bareng-bareng gitu. Oke, luar biasa. Oke, kalau tadi udah ada pesan-pesan juga kan dari Mbak Tita gitu kan, aku jadi penasaran pengalaman Mbak Tita selama bergabung di UABV gitu, di UKM bola volinya Universitas Brawijaya. Sejauh ini gimana dari Mbak Tita maba sampai saat ini? Ya kalau alhamdulillahnya kalau di UABV sendiri karena difasilitasi, jadi kita udah banyak banget ikut lomba-lomba ya, dari antar univ, dari antar mungkin se-Kabupaten Malang, terus dari kan kita juga ada event antar fakultas gitu di UABV kan, jadi banyak banget kayak pengalaman yang nggak pernah aku rasain gitu sebelumnya gitu ya. Benar, terus di UABV juga kan diajari juga organisasi itu gimana, terus saling mengerti satu sama lain gitu kan, kayak ngerendahin ego kita, terus dan juga berani berpendapat. Yang paling soalnya aku dulu tuh susah banget buat ngomong gitu, dan alhamdulillah di UABV ini kayak menyokong aku buat nggak apa-apa loh ngomong aja jadi gitu. lebih berani kita nggak akan menghakimi pendapat kamu gitu sebenarnya. Jadi aku sukanya organisasi ternyata kayak gitu. Iya, karena join di UABV ini bukan cuma sebagai atletnya ya Mbak Lala ya, Mbak Tita ya, tapi juga di organisasinya. Jadi mengerti juga gitu, dapat juga ilmu tentang keorganisasian gitu. Benar sekali. Luar biasa. Nah, kalau dari pemenuhan gitu, pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Kira-kira kalau dari kacamata Mbak Tita nih cukup mewadahi minat mahasiswa di olahraga voli nggak UABV? Iya, oke. Kalau dari UB sendiri ya, kalau dari UB sendiri alhamdulillah mewadahi untuk kita cari lomba dan lain-lain. Tapi untuk fasilitas mungkin lebih ditambah lagi ya, kayak penyediaan barang-barang event kita kayak bola, terus buat net atau peralatan fisik. Saya harap sih bisa lebih dibantu lah kita, karena kan biar biar tercukupi, dan juga kan kita kemana-mana membawa nama Universitas Brawijaya ya pastinya. Jadi aku cuma berharap buat
untuk lebih memperhatikan para UKM olahraga ini gitu. Jadi bukan hanya ke akademik tapi juga non akademiknya juga diperhatikan gitu. Karena sih. ada banyak sisi ya, banyak Iya, benar bidang sekali. yang bisa membanggakan Universitas Brawijaya Iya. gitu ya. Oke, semoga nantinya masukan ini juga bisa menjadi pembaruan gitu ya di UKM ya, UABV dan UKM UABV dan UKM olahraga lainnya Iya. juga bisa semakin baik gitu ya. Semoga juga atlet-atletnya juga bisa selalu membanggakan Iya. nama Universitas Brawijaya. Wah, luar biasa ya bincang-bincang kita dengan Mbak Tita tentang olahraga voli dan UKM UABV ini nggak ada habisnya gitu kalau bisa Iya. dibilang ya. Pasti juga nanti masih ada gitu beberapa hal yang bisa kita kulik bersama Oke. gitu ya Sobat Sport. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Welcome back Sobat Sport, masih di Sportholic bersama Sekar dan juga Mbak Tita di sini yang pastinya masih akan membahas tentang dunia bola voli gitu kan. Nggak habis-habis nih kita ngomongin tentang olahraga bola voli kalau sama Mbak Tita. Karena Mbak Tita memang menekuninya di olahraga bola voli gitu. Kalau tadi kita udah bincang-bincang banyak banget ya Mbak ya tentang dari awal perjalanan Mbak Tita masuk ke dunia olahraga bola voli, terus juga prestasi-prestasinya, pengalaman dan cerita-cerita menarik di balik semua itu sampai ke pengalaman Mbak Tita di UABV gitu kan. Mungkin sekarang aku nanya ke yang lebih personal lagi gitu. Dari SD yang awalnya iseng-iseng dan mulai tertarik dengan voli sampai SMP menekuni masuk ke klub voli gitu kan. Sampai saat ini di kuliah pun masih ikut UKM UABV gitu. Apa sih yang membuat Mbak Tita tuh kayak masih stay gitu di olahraga voli ini? Motivasi apa gitu yang ada dalam diri Mbak Tita? Oke, kalau yang memotivasi aku sebenarnya sih kayak semangat dari diri aku sendiri ya. Karena kan aku kan suka sama voli sendiri dan juga aku tuh suka di dalamnya tuh kayak kita kan rame-rame, terus nanti banyaklah bercanda-bercanda lah di situ, terus nggak tahu lah sakitnya gimana. Pasti kan ya dibalik fisik kita, terus kita latihannya sampai malam-malam gitu. Dan sebenarnya yang motivasi aku kayak ini tuh aku suka gitu, jadi jangan sampai ditinggalin gitu. Terus dan juga apa ya, karena kan yang bantu aku masuk SMA yang aku suka kan juga dari voli juga, alhamdulillah. Jadi ya sampai sekarang motivasi aku ya itu sih, kayak jangan lupa yang dulu-dulu gitu, perjuangannya ya lumayan gitu. Karena Mbak Tita juga ngerasa kalau voli ini punya peran besar gitu ya di hidup bener Mbak Tita gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari target mungkin atau harapan Mbak Tita di sebagai atlet olahraga bola voli ini, ada nggak sih target khusus gitu atau mungkin harapan gitu? Kalau target khusus, karena aku rasa kan kalau mau muluk-muluk kayak pemain Proliga atau gimana kan kalau menurut aku udah jauh ya, kayak menurut aku udah telat, karena kan aku sendiri udah umur segini, terus udah ngurusin semester yang udah tua ini juga, terus jadi kayak dari aku harapannya mungkin lebih ke buat regenerasi UABV sendiri ya. Regenerasinya semoga atletnya semakin banyak lagi. Terus dan juga UB semakin memfasilitasi kita dan UKM-UKM non akademik lainnya, dan juga lebih ke apa ya, motivasi buat adik-adik yang akan masuk UB. Kita tuh ada organisasi voli dan juga apa ya, semoga bisa menjadi wadah yang tepat gitu buat teman-teman atlet yang mau masuk UB untuk bisa menggapai prestasi bareng-bareng. Wah, luar biasa. Semoga harapan-harapan yang disebutkan tadi dan juga yang ada dalam hati kita kan yang belum sempat tersebutkan itu semoga juga bisa terwujud gitu ya Mbak ya. Karena semua doa baik tuh insya Allah hasilnya akan baik gitu ya. Oke, kalau tadi udah bahas tentang motivasi Mbak Lala gitu kan, bertahan Mbak Tita di voli, ya Allah maaf sekali ya. Terus juga tentang target atau harapan Mbak Tita di olahraga dunia voli ini gitu kan. Mungkin sekarang lebih ke pesan gitu untuk Sobat Sport gitu yang mau masuk kuliah gitu kan di UB atau
teman-teman yang mungkin masih ragu gitu, punya ketertarikan untuk ikut volley tapi kayak masih ragu, ikut ikut nggak ya gitu. Ada nggak pesan? Kalau dari aku sebenarnya volley itu gampang guys, tapi ya harus ditekuni aja, terus sabar-sabar aja, karena kan kita kerjanya tim. Kembali lagi ke kerja tim, karena jangan sampai kamu tuh gampang gampang emosian gitu loh, karena kan kita kerja tim pasti akan mempengaruhi teman-teman yang lain juga. Moodnya juga harus dijaga nanti pas main, pas di lapangan kayak gitu. Sebenarnya volley itu seneng kalau emang kita menekuninya dengan baik, terus sama apa lagi ya? Terus teman-teman yang mau masuk UB buat ikut volley, kita juga ada wadahnya. Terus dari UABV juga mau memfasilitasi buat ikut lomba-lomba kayak gitu. Jadi jangan ragu lah ikut volley, karena sebenarnya itu asik. Karena kan kita banyak teman, terus kita saling cerita-cerita juga, nggak terputar volley aja, kita kan bisa curhat-curhat lah gitu. Bisa jadi dapat keluarga baru gitu ya di luar perkuliahan gitu ya, dan itu mungkin bisa menjadi relasi di masa depan gitu, jadi punya pertemanan yang lebih luas lagi. Jadi nggak gitu cuma ya. dapet relasinya, sehatnya juga dapet gitu. Jadi kayak penyaluran minat bakat juga dapat gitu kan. Bener banget. Banyak yang bisa didapatkan kalau misalkan join gitu kan. Iya benar. Ya luar biasa. Mbak Tita, mungkin ada nggak sih pesan-pesan khusus gitu untuk Sobat Sport lebih ke arah olahraga nih secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Iya, jadi kan kayak mungkin anak muda sekarang tuh banyak yang jarang olahraga atau mungkin memang kurang punya minat di dunia olahraga, tapi kan sebenarnya olahraga tuh adalah kebutuhan yang harus dicukupi sebenarnya ya, minimal ya olahraga kecil, olahraga ringan gitu setiap hari tuh harus dilakukan. Ada nggak pesan dari seorang atlet volley gitu kan ya UB? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya olahraga kan juga pilihan kita kan, olahraga atau enggak, tapi ya disempetin lah buat olahraga, mungkin sebisa mungkin 5.000 langkah lah jalan kaki gitu kan, itu juga bisa membuat badan kita enak juga, terus buat beraktivitas setiap harinya juga kita kan lebih lebih segar, lebih fresh gitu kan buat menjalani hari-hari gitu. Terus dan juga buat investasi masa depan lah ya kan, investasi masa depan, kita kan nggak tahu kan nanti kita kedepannya mau sakit sakit apa, mungkin kita kalau nggak udah makannya nggak sehat, nggak olahraga sekalian, jadi kayak buat investasi masa depan lah. Semoga kita bisa hidup lebih lama lagi lah kayak gitu. Kalau mau rezekinya gitu ya. Pasti kan kita juga pengen lah lihat anak cucu kita gitu kan. Jadi investasi masa depan aja lah gitu. Oke. Nah kalau dari Mbak Lala sendiri ada nggak saran olahraga ringan gitu yang bisa dilakuin? Kalau saran olahraga ringan sih sebenarnya jalan kaki sih. Jalan kaki 5.000 langkah setiap harinya gitu. Buat aku udah cukup ya. Terus apalagi kita kan yang setiap hari makan junk food kayak gitu kan, harus dikurangin juga ya. Sebenarnya aku juga sih, tapi ya lebih baik menghindari gitu daripada nanti kedepannya kan kita yang daripada ngerepotin orang lain beberapa gitu. tahun setelah ini gitu. Iya, terus ngerepotin orang tua juga ya kan, apalagi yang ngurusin kita, gimana, kasihan dong. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Tita atas pesan-pesannya dan cerita-ceritanya kepada Sobat Sport gitu kan. Semoga Sobat Sport yang menonton episode ini dan yang mendengar cerita dan pesan dari Mbak Tita bisa termotivasi, terus juga semoga bincang-bincang kita hari ini juga bisa bermanfaat gitu ya untuk semua orang yang menonton episode kali ini. Terima kasih Mbak Tita sekali lagi karena sudah berkenan untuk hadir di Sportholic, menyapa Sobat Sport dan juga berbagi cerita dan pengalamannya kepada Sobat Sport. Semoga karir Mbak Tita selalu sukses gitu dan Mbak Tita selalu sehat gitu ya. Oke Sobat Sport, mungkin sekian dulu ya bincang-bincang kita dengan Mbak Tita dari UABV gitu kan. Ya semoga kalian senang ya dengan bincang-bincang hari ini dan membuka mungkin pandangan baru, ilmu baru tentang dunia volley gitu kan. Mungkin mereka yang masih ragu untuk ikut gitu jadi lebih mantap gitu. Iya benar. Oke, Sobat Sport terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir.